Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Bab 773, menyelinap lagi. Yun Xiao mencibir. Bagaimana mungkin aku melakukan itu? Kalian semua adalah pahlawan muda wilayah timur. Tidak pantas bagiku, seorang martial grandmaster, untuk bergabung dengan kalian. Itu kamu? Shu Qing terkejut. Baru saat itu, ia benar-benar yakin bahwa orang di depannya adalah Yun Xiao. Sejak pandangan pertama, ia sudah merasa familiar, dan setelah mendengar suara itu, keyakinannya pun tak terbantahkan. Kamu masih hidup? Apakah kamu datang untuk turnamen tantangan Jiang Ruobing? Saat kembali dari Gunung Meru, ia telah dirasuki kesadaran surgawi martial sovereign dan menerobos kepungan keluarga Jia untuk melarikan diri. Ia mengira Yun Xiao pasti sudah mati di dalam. Jadi pertemuan ini membuatnya sangat terkejut. Aku beruntung, benar-benar beruntung. Itu semua berkat kemampuan luar biasa saudara Shu sehingga aku masih bisa hidup, kata Yun Xiao sambil tersenyum. Aku benar-benar beruntung. Ekspresi Shu Qing perlahan kembali normal. Ia berkata dengan nada datar, "Kamu terlalu rendah hati." Kekuatan saudara Li hari itu sungguh mengesankan. Aku tidak menyangka setelah sekian lama kamu masih berada di tingkat martial grandmaster. Apakah kamu terluka terlalu parah waktu itu hingga fondasimu rusak? Luo Qingyun tiba-tiba mendengus dingin, meluapkan ketidakpuasan di hatinya. Ia juga telah tertipu oleh tingkat kultivasi Yun Xiao, bahkan sampai salah satu tinjunya hampir hancur. Saat ini, ia masih mengedarkan kekuatan sari naga untuk menenangkan tubuhnya. Namun, di telinga beberapa orang, dengusan itu terdengar penuh rasa jijik. Mungkin begitu, kata Yun Xiao sambil tersenyum. Dilihat dari sikap dan aura saudara Shu, sepertinya kamu sudah menerobos ke ranah Martile Supreme, bukan? Saudara Shu, apakah kamu mengenal Wuzong ini? Pei Mingyuan tampak tidak sabar. Wajahnya dingin saat ia mendengus. Meski kalian kenalan lama, tidak perlu bersikap terlalu sopan mengingat perbedaan kekuatan di antara kalian. Nona Jixuan masih menunggu kita. Shu Qing sedikit mengangguk. Tatapannya ke arah Yun Xiao menjadi lebih acuh tak acuh. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Tetaplah di sisiku. Luo Qingyun mendengus dingin lagi, kali ini dengan nada sombong. Ia tahu Shu Qing pasti juga mengincar artefak mistik tingkat 9 milik Yun Xiao. Jika Shu Qing benar-benar berani bertindak, ia akan menghadapi masalah besar. Dalam pandangan Luo Qingyun, kekuatan Yun Xiao saat ini justru yang paling mengerikan di antara mereka semua. Tinju naga miliknya bukan hanya mengandalkan kekuatan luar biasa, tetapi juga tubuh fisik dari naga sejati yang disimulasikan. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dihancurkan. Selama ini ia merasa telah membuat kemajuan pesat, namun ia tidak menyangka masih berada di posisi yang dirugikan pada pertukaran pertama. Darah di tubuh Luo Qingyun mulai mendidih dan hasrat untuk bertarung habis-habisan kembali muncul. Nalan Jixuan tersenyum lembut. Para pahlawan, silakan masuk. Jika kalian berdiri terlalu lama di luar, nanti orang-orang sibuk akan berkata bahwa aku, Jixuan, tidak tahu cara menjamu tamu. Semua orang pun masuk. Nalan Jixuan memerintahkan para pelayan untuk segera menyajikan anggur. Setelah duduk di tempat masing-masing, suasana menjadi lebih tenang. Terima kasih atas bantuanmu hari ini, Kakak Luo, sehingga adik perempuan ini bisa selamat. Secangkir anggur ini untuk Kakak Luo. Nalan Jixuan berdiri dan berjalan ke arah Luo Qingyun dengan segelas anggur di tangannya. Ia menyentuhkan gelasnya ke gelas Luo Qingyun, lalu meminumnya dalam satu tegukan dengan penuh rasa terima kasih. Suara dentingan gelas terdengar jernih dan membawa nuansa ambigu, membuat darah para pria yang hadir sedikit bergejolak. Mereka diam-diam terkejut. Tubuh Yin primordial dipadukan dengan teknik gadis cantik embrio asli memang luar biasa. Setiap gerakannya tidak tampak berlebihan,
tetapi tetap mampu membuat jantung pria berdebar. Wajah Simen Jinlin menggelap hingga hampir meneteskan air. Kenapa saudara Simen terlihat begitu tidak bahagia? Tanya Pei Mingyuan sambil tersenyum tipis, berpura-pura terkejut. Ia memang tidak melihat Simen Jinlin melarikan diri sebelumnya, tetapi ekspresi muram di wajahnya tidak luput dari perhatian. Ia yakin ada cerita tersembunyi di balik itu, jadi sengaja menambahkan minyak ke api. Wajah Simen Jinlin berubah pucat lalu memerah. Ia tidak tahu maksud Pei Mingyuan, tetapi hanya bisa mendengus dingin. Mata Nalan Jixuan berkilat lembut. Ia menuangkan secangkir kecil anggur untuk dirinya sendiri, lalu melangkah perlahan ke depan Simen Jinlin dan mengangkat cangkirnya. Jika bukan karena Tuan Muda Simen, aku khawatir Jixuan sudah menemui kemalangan. Secangkir anggur ini untuk Tuan Muda Simen sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku. Simen Jinlin tersenyum seolah rasa malu sebelumnya telah sirna. Ia berkata dengan rendah hati, "Saudari Jixuan terlalu baik. Sudah menjadi tugasku untuk membantu saat melihat ketidakadilan. Tidak perlu diingat. Karena terlalu bahagia, ia langsung melupakan keadaannya yang memalukan, seolah-olah dirinya benar-benar sosok yang mulia dan terhormat." Simen Jinlin mencium aroma samar dari tubuh di dekatnya. Seluruh tubuhnya terasa lembut dan nyaman, sebuah sensasi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Setelah meneguk anggur itu, ia merasa seakan-akan seluruh tubuhnya akan meleleh. Tiba-tiba, sebuah kekuatan muncul di antara mereka berdua. Gelas anggur di tangan Simen Jinlin langsung meledak dengan suara keras. Simen Jinlin menjerit kesakitan dan refleks menutup mulutnya. Ia memuntahkan seteguk darah di tempat. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut dan menoleh dengan wajah ngeri. Hati Nalan Jixuan ikut bergetar. Kekuatan yang muncul barusan persis sama dengan kekuatan yang sebelumnya menyelamatkannya dari Yan Xinghua. 2 kali ledakan itu terjadi di dekatnya, membuatnya bisa merasakan dengan jelas betapa kuat, sombong, dan tersembunyinya kekuatan tersebut. Tidak seorang pun mampu mendeteksinya. Jantungnya berdebar kencang. Jika begitu, berarti Simen Jinlin bukan orang yang menyelamatkannya. Kau pengecut. Wajah Simen Jinlin dipenuhi keterkejutan dan amarah. Ia menutup mulutnya sementara darah terus mengalir keluar dari sela-sela jarinya. Kenikmatan yang barusan dirasakannya lenyap seketika. Ia menatap Nalan Jixuan dengan pandangan dingin dan penuh kecurigaan. "Itu bukan aku," Nalan Jixuan berkata dengan tergesa-gesa. Dalam situasi seperti ini, siapapun pasti akan mencurigainya. Bagaimanapun, dialah orang yang paling dekat dengan Simen Jinlin dan tidak ada yang tahu asal-muasal kekuatan Qi tadi. Wajah Simen Jinlin dipenuhi niat membunuh. Tatapannya sedingin mata serigala saat menatap Nalan Jixuan. Sorot mata yang kejam dan tak percaya itu membuat hati Nalan Jixuan tenggelam. Pada saat itu, ia langsung menyimpulkan bahwa orang yang menyelamatkannya jelas bukan siapapun yang ada di depannya. Pasti ada orang lain yang bersembunyi. Jika Jixuan mengatakan itu bukan dia, maka itu pasti bukan dia. Aku percaya padanya. Luo Qingyun berbicara dengan nada tenang. Aura di tubuhnya mengembun menjadi kekuatan naga, menerobos udara dan mengelilingi Nalan Jixuan, melindunginya dari kemungkinan serangan mendadak Simen Jinlin. Hati Nalan Jixuan terasa hangat. Ia menatap Luo Qingyun dengan penuh rasa terima kasih. Pei Mingyuan juga tampak bingung. Jarinya terus mengetuk gelas anggur sambil menganalisis. Tidak mungkin gelas anggur itu meledak tanpa alasan. Bahkan, jika meledak, seharusnya tidak cukup kuat untuk melukai saudara Simen. Aku juga percaya ini jelas bukan perbuatan adik Jixuan. Namun, pelakunya pasti berada di antara kita. Atau mungkin orang itu memiliki tingkat bela diri yang sangat tinggi dan mampu bersembunyi di kehampaan di sekitar kita, sehingga mustahil dideteksi. Ekspresi Simen Jinlin semakin dingin. Ia menatap kekuatan naga yang melindungi Nalan Jixuan, lalu berkata dengan suara rendah, "Jika itu bukan Nalan Jixuan, lalu apakah kamu, Luo Qingyun, yang melakukannya?" Tiba-tiba ia memahami sesuatu. Dalam pertarungannya dengan Yan Xinghua, ia seharusnya berada di posisi unggul,
tetapi justru terluka oleh serangan balik yang tidak bisa dijelaskan. Saat ia kehilangan muka dan memilih melarikan diri, Luo Qingyun muncul pada saat kritis dan mengambil peran sebagai pahlawan yang menyelamatkan keindahan. Jadi seperti itulah kebenarannya. Aura pembunuh Shimen Jinlin meledak. Kekuatan domainnya mendorong Nalan Jixuan mundur beberapa meter. Ia menatap Luo Qingyun dan berkata dengan suara penuh kebencian, "Sekarang aku mengerti. Jadi selama ini kamulah yang bermain trik dari balik bayangan." Luo Qingyun memandangnya dengan dingin dan mendengus. Ia terlalu bangga untuk repot menjelaskan apapun. Ia hanya menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan meminumnya dengan santai. Namun di dalam hatinya, ia juga sangat terkejut. Tidak mungkin Xu Qing atau Pei Mingyuan bergerak tanpa diketahui banyak orang, terlebih lagi di bawah pengawasannya. Jika begitu, satu-satunya kemungkinan yang tersisa hanyalah Yun Xiao. Ia juga teringat satu hal lain. Dengan kekuatan Shimen Jinlin, seharusnya ia mampu mengalahkan Yan Xinghua. Namun, entah mengapa ia justru melarikan diri. Yun Xiao pasti terlibat dalam semua ini. Memikirkan hal tersebut, Luo Qingyun merasa sulit untuk tetap tenang. Ia menatap Yun Xiao dengan dingin. Yun Xiao masih berpura-pura terkejut dengan kejadian di depannya sambil minum anggur dengan santai seolah tidak terjadi apa-apa. Seberapa kuat dia sebenarnya? Dia benar-benar bisa menyelinap tepat di depan hidungku. Darah Luo Qingyun mendidih dan hatinya dipenuhi rasa jengkel. Tanpa sadar, ia benar-benar ingin bertarung melawan Yun Xiao saat itu juga. Hasrat bertarung Luo Qingyun tertangkap jelas oleh Shimen Jinlin. Ia mengira pihak lain diam-diam telah menyetujuinya. Amarahnya pun semakin membara. Auranya melonjak ke langit dan langsung menghantam Luo Qingyun. Hah! Luo Qingyun tiba-tiba menghancurkan cangkir anggur di tangannya. Sebuah kekuatan langsung menyebar dan dengan mudah menghalau aura Shimen Jinlin. Pada saat yang sama, tubuhnya memancarkan cahaya tajam. Ia perlahan mengangkat pandangan dan menatap Shimen Jinlin. Hanya dengan tatapan itu, tubuh Shimen Jinlin langsung bergetar. Rasa dingin menjalar dari tulang punggung hingga ke ujung kepala. Luo Qingyun tampak seperti sebuah tombak panjang yang hampir tercabut dari sarungnya, siap meledak kapan saja dan menembus segala rintangan di hadapannya. Apa? Keringat dingin membasahi tubuh Shimen Jinlin. Keinginan untuk bertarung langsung lenyap. Ia tidak mengerti mengapa dirinya merasa begitu takut, padahal tingkat kultivasinya jelas 1 bintang lebih tinggi dari lawannya. Ketakutan muncul di hati, dan ia sudah kalah sebelum pertempuran dimulai. Berhenti. Tuan Muda Shimen, saya yakin saudara Luo tidak melakukan itu. Teriak Nalan Jixuan. Selain Yun Xiao, yang sekilas sudah bisa melihat bahwa Shimen Jinlin tampak kuat di luar namun rapuh di dalam, yang lain merasa kedua pihak masih seimbang dalam adu aura. Nalan Jixuan khawatir jika mereka benar-benar bertarung, pasti akan ada korban. Xu Qing dan Pei Mingyuan diam-diam merasa kasihan. Di sisi lain, mereka justru tidak sabar menunggu pertunjukan besar terjadi. Shimen Jinlin sempat diliputi rasa takut. Namun setelah Nalan Jixuan maju untuk menghentikannya, kepercayaan dirinya kembali muncul. Ia mendengus marah. Bukan dia? Kalau begitu siapa lagi selain dia? Xu Qing tersenyum tipis dan berkata, Saudara Shimen menuduh seseorang harus disertai bukti. Jika hanya asal bicara seperti ini, tidak akan ada yang mengakuinya. Shimen Jinlin menjawab dengan dingin, Aku tidak punya bukti, tapi aku bisa menarik kesimpulan yang sederhana. Saat aku bertarung melawan seorang Supreme Bela Diri bintang 7, aku yakin bisa menang. Tapi tiba-tiba diserang oleh orang tak dikenal. Setelah itu wajahnya mendadak memerah dan ucapannya terhenti. Yun Xiao tertawa ringan. Lalu apa yang terjadi padamu setelah itu? Bagaimana dia bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan? Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.